diem ya diem 3 detik 5 detik kembali lagi. Saya teruskan ceramah, anak kembali lagi begitu. Oke, berarti identitas masanya jelas ya. Saya juga bisa membayangkan bagaimana kondisi kelas ketika anak nggak fokus. Pasti guru juga kehilangan mood belajarnya juga. Oke, kalau menurut kakak sendiri strategi strategi yang dilakukan waktu itu kan ceramah ya. Iya. Nah, ada nggak bayangan strategi baru supaya menghadapi hal itu? Saya sempat berpikir kalau misalkan saya melibatkan keaktifan siswa dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran, kemungkinan akan fokusnya beda kali. Oh gitu. Jadi kemarin belum pakai media? Belum. Saya hanya menggunakan media. strategi ceramah saja. Strategi ceramah, kemudian tidak menggunakan media. Tidak. Oke. Akibatnya seperti yang tadi disampaikan. Kemudian nanti setelah ini rencananya strateginya akan seperti apa? Nah, rencananya saya ingin melakukan menggunakan kinestetiknya anak itu, kericuhannya anak itu, saya gunakan untuk mereka ini aktif nih. Cuma aktifnya saya limpahkan ke pembelajaran dan untuk melimpahkan aktifnya dari rame ke fokus pembelajaran dengan sama-sama aktif. Itu kan harus ada pemicunya nih kan? Iya. Nah itu yang belum saya temukan. Kayak pemicunya apa sih ini loh? Gitu. Untuk membuat itu, kalau misalkan membuat media, nah media ini seperti apa? Gitu. Oke, Kasa pernah bikin media? Pernah. Nah, media yang pernah dibuat apa? Waktu itu saya membuat PowerPoint. Oke, PowerPoint. Oke, saya tahu. Kak Asap jago bikin PowerPoint. Kenapa kemarin nggak digunakan? Karena waktu itu saya pikir ini materi yang cukup saya sampaikan dengan sama di kelas tersebut. Ternyata saya salah. Cepat anak itu menyampaikan kemarin di kelas yang lain pakai video Pak, kok ini nggak pakai? Sempat menanyakan seperti itu. Saya nggak bisa jawab. Saya hanya diem waktu itu. Terus saya alihkan ke langsung saya ceramah saja materi ini. Gitu. Padahal perangkat infrastruktur ada ya di kelas? Ada. Ya. Oke, berarti nggak ada masalah di situ? Nggak ada. Oke, berarti masalahnya hanya media yang tidak digunakan. Betul. Oke. Terus kemudian media selain PPT, PPT ya tadi ya? Iya, PowerPoint. Kalau yang mau digunakan nanti untuk kelas ini, karena melihat begitu aktifnya, kira-kira apakah cukup PPT? Saya kira tidak, karena PPT bagi kelas yang pernah saya ajar itu sudah familiar. Wah, PPT lagi. Dan saya ingin sebuah media yang baru, yang sekiranya itu anak cuma tidak bisa tidak hanya melihat, tapi juga bisa mendengarkan. Kalau media semacam itu nanti kalau bisa melihat dan mendengarkan ya masih bisa punya jadi untuk materi ini nanti di kelas berikutnya. tes kali ini pelajarannya adalah pas dari kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Salim, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Purwodadi. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan setelah saya melakukan coaching klinik kepada Kak Soga. Kalau di sini panggilnya Kak Soga, nama aslinya adalah Agus Subagio Dwi Cahyono. Nah, saya sangat lega sekali dan saya sangat bahagia setelah melakukan coaching klinik ini. Coach membantu saya untuk menggali dan menemukan permasalahan yang saya dapatkan ketika pembelajaran di kelas. Coach juga menggali potensi yang ingin saya kembangkan, perbaikan apa yang ingin saya sampaikan di kelas dan perbaikan yang lain. Nah, kemudian dari coach ini saya juga
bisa mendapatkan sebuah pelajaran penting, yaitu sebuah pembelajaran haruslah bermakna dan berdiferensiasi. Artinya dari pembelajaran satu, pembelajaran yang kedua, ketiga, dan seterusnya ada perbedaan. Jadi untuk melakukan kebutuhan terhadap siswa itu juga akhirnya terpenuhi. Nah, yang tadi saya lakukan pembelajaran sebelumnya, saya membuat monoton, tidak terpenuhi. Ketika saya sudah melakukan coach ini, coaching klinik ini, coach menyampaikan dan menggali betapa penyesalan saya terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin, karena anak sudah terlalu kinestetik sendiri, tidak fokus dan segala macam. Nah, ketika setelah melakukan coaching klinik ini, coach menggali potensi saya, coach memberikan gambaran bagaimana sih yang harus saya lakukan dengan cara menggali, membuka dan memberikan stimulus-stimulus yang ingin saya kembangkan di pembelajaran berikutnya. Ya, akhir kata, saya akan melakukan perubahan. Saya berkomitmen saya akan melakukan perubahan yang lebih baik di pembelajaran berikutnya, dengan cara dan metode dan strategi yang tentunya berbeda dengan metode dan strategi sebelumnya. Harapan saya ada kebermanaan pembelajaran yang saya lakukan setelah perbaikan ini, dan dampak positifnya adalah saya bisa mengembangkan lebih jauh lagi media dan materi apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.